Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Helpi Ibnul Kharetain dari kelompok 7. Saya Oktaviani Rizky dari kelompok 7. Di sini kita akan presentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ke pengertiannya dari sistem endokrin ini. Sistem endokrin itu adalah sistem yang mengontrol seluruh bagian tubuh melalui ada yang berupa kelenjar dan ada berupa organ. Jadi sistem endokrin ini tuh akan menghasilkan hormon yang mengatur semua aktivitas pada tubuh. Nah, buat fungsinya dari sistem endokrin ini tuh ada sebagai mengirimkan pesan, metabolisme, reproduksi, dan yang terakhir itu sebagai homeostatis. Terus sistem endokrin ini diatur oleh hipotalamus, di mana nanti di hipotalamus itu dihantarkan ke hipofisis. Di hipofisis sendiri itu bagi menjadi dua. Ada hipofisis anterior dan ada hipofisis posterior. Yang pertama ada hipofisis posterior. Itu ada dua hormon. Yang pertama itu ada hormon ADH, di mana ADH ini antidiuretik hormon. Itu dia mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang kedua ada hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini berfungsi untuk mengatur otot rahim. Nah, selanjutnya ada pineal gland. Pineal gland ini tuh berfungsi untuk mengatur tubuh kita agar terjaga dari tidur dan untuk tidur juga. Jadi pineal gland ini tuh akan menghasilkan hormon melatonin. Nah, jadi itu fungsinya. Terus selanjutnya ada hipofisis anterior. Yang pertama itu ada hormon pertumbuhan atau growth hormone, di mana growth hormone ini berfungsi untuk mengatur pertumbuhan kita. Selanjutnya ada tiroid. Nah, tiroid ini tuh akan menghasilkan hormon T3 dan T4. Jadi T3 dan T4 ini tuh untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, khususnya dalam mengatur iodium. Jadi kita bisa melihat bagaimana tubuh kita sakit atau enggak juga bisa dilihat dari kelenjar tiroid ini gitu. Selanjutnya ada timus, di mana timus ini menghasilkan hormon prolaktin yang berguna untuk mengatur perkembangan payudara dan pengeluaran ASI. Selanjutnya ada ACTH, di mana ACTH ini adrenal gland yang terletak di atas ginjal. Nah, ACTH ini menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada hormon kortisol yang berfungsi untuk mengatur kekebalan tubuh dan metabolisme gula darah. Selanjutnya ada hormon aldosteron, di mana hormon ini tuh mengatur mengatur keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Dan yang terakhir ada hormon steroid yang itu untuk mengatur tekanan darah. Selanjutnya ada pankreas. Nah, dari sistem endokrin ini pankreas termasuk ke dalam organ ya. Jadi organ pankreas ini itu akan menghasilkan hormon yang bernama insulin dan glukagen. Jadi hormon insulin ini tuh berfungsi untuk mengurangi kadar gula darah dalam tubuh kita. Dan ya, untuk hormon glukagennya itu untuk meningkatkan kadar gula darah pada tubuh kita. Sistem pankreas ini tuh dia lebih berfungsi ke sistem pencernaan. Jadi dia akan menghasilkan enzim-enzim yang akan mengatur pada pencernaan, khususnya pada usus halus itu. Oke, selanjutnya ada gonad, di mana gonad ini menghasilkan 3 hormon, 2 hormon untuk perempuan dan 1 hormon untuk laki-laki. Nah, yang untuk perempuan sendiri ada di bagian ovarium, di mana hormon itu ada hormon estrogen progesteron dan ada hormon LH dan FSH, di mana hormon itu tuh berfungsi untuk mengatur ovulasi. Selanjutnya ada testis. Testis ini tuh termasuk dari bagian organ reproduksi pria yang akan menghasilkan hormon testosteron. Nah, fungsi hormon tersebut itu untuk memproduksi sperma pada pria. Nah, yang terakhir itu ada hormon melanosit, di mana hormon itu tuh yang mengatur warna kulit pada kita.
Ya, sebenarnya dari sistem endokrin itu tidak jauh beda seperti pada sistem saraf. Namun di sistem endokrin itu bukan melalui impuls seperti pada saraf kan. Jadi di sistem endokrin itu menggunakan senyawa kimia. Jadi untuk mengatur seluruh metabolisme pada tubuh kita gitu. Sekian Sekian dari dari kami. kami. Mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. See you.